Nama saya Fajar Galusan Latama, bisa dipanggil Galus. Saya owner dari Rence Slobar and Eatery. Kalau untuk usaha, saya usaha kopi di tahun 2019 di Surabaya. Cuma saya berdiri lama di Banyuwangi ini sudah 2 tahun lebih, mau 3 tahun di tanggal 24 April 2020. Kalau usaha lain ya yang lagi jalan ini peternakan kambing, fokusnya ke susu kambing sama di daging. Kalau yang di tempat, jadi di Rence ini ada satu brand lagi, yaitu 29 ini dia menjual jasa cuci sepatu dan lain-lain ya, seperti kayak cuci sepatu, terus ya cuci helm, tas, terus ya coloring, terus sama pengeleman seperti itu, nge-glue seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Jadi gini, saya dulu kan usaha kopi di Surabaya. Saya ingin mengangkat kopi ini di Surabaya, kopi Banyuwangi seperti apa ini saya bawa ke Surabaya. Dulunya saya berjualan di bagian biji, penjualan biji. Nah, kenapa saya beri nama Rence? Biasanya orang ini menganggap kopi ini berat. Jadi Rence ini itu sebetulnya rencean ranting jatuh, yang berarti dia ringan. Dia ringan, makanya saya bikin mindsetnya orang-orang kopi ini aslinya ringan. Ada penawarnya, yaitu air putih. Makanya saya ingin mengartikan kopi ini ringan. Jadi ada penawarnya. Biasanya kan orang, aku mau ngombe kopi, wedi gak iso turu. Nah, itu suges aslinya. Kayak gitu. Emang itu ada kafein di dalamnya. Cuma saya pengen suges itu teralih, kopi ini ringan. Jadi artinya itu ringan. Konsep dari Rence ini sebenarnya ini lebih ke arah urban minimalis kalau Rence. Karena konsep saya referensi dari kota-kota lain. Saya pengennya kan pembeda dari, kalau Banyuwangi kan mungkin kebanyakan kedai-kedai mengangkat tradisionalnya. Kalau saya lebih pengennya lebih ke minimalisnya. Ya kayak dari foto-foto menu yang di atas, kita mencontohnya seperti Starbucks, Excelso. Jadi kan orang pengen tahu minuman tersebut bisa melihat dari atas, seperti itu. Sukanya relasi tambah banyak, pengalaman tambah banyak, terus kita lebih banyak belajar tentang manajemen, tentang resep-resep yang sekiranya belum pernah aku coba gitu. Kalau sukanya banyak, mulai dari komunitas apa lain-lain, itu relasi lah maksudnya. Kalau untuk dukanya ya mungkin pada saat semakin banyak kedai-kedai kopi yang banyak yang buka, itu termasuk hal yang bagus. Kedai-kedai kopi yang buka, jadi industri kopi di Banyuwangi mulai meningkat. Cuma kan persaingan itu lebih sedikit, lebih banyak ya, persaingan lebih banyak, jadi ya pelanggannya kita mempecah ya, ke tempat-tempat lain. Terus ya pada saat musim hujan sih pasti orang-orang ya mengeluh mau keluar mau apa seperti itu. Cuma ya alhamdulillah sampai saya sekarang ini ya masih aman.
Kalau pembeda mungkin ya dari konsep yang kekinian, terus dari menu-menunya mungkin kalau kopian ya sudah umum lah, sudah umum, cuma mungkin ada tambahan kayak di makanan maupun di minuman-minuman yang ciri khasnya Banyuwangi seperti kopi Excelsa, es kopi susu Excelsa, terus susu kambing. Di tempat-tempat lain kan enggak ada jadi gitu. Kalau untuk menu rekomendasi itu ada di untuk minuman sama makanan nih Mas, semua. Jadi kalau untuk minuman ya yang lagi rame ini es kopi susu Excelsa. Yang kedua ini ada di Biscoff Cafe Latte, atau enggak yang non coffee itu di Berry Milk Lotus terus coklat. Kalau untuk makanannya di sini kan baru launching di bulan Agustus, makanan berat itu ada konsep kami itu lebih ke hot plate. Jadi di kafe-kafe lain mungkin masih belum ada, sini mengawali kafe yang menjual makanan hot plate-an seperti apa, contohnya chicken katsu lada hitam itu yang best seller di sini. Jadi itulah yang bikin ciri khasnya sini. Kalau promo kita hampir malah setiap hari Selasa es kopi susu gula aren kami jual dengan harga 10.000. Kalau untuk promo-promo bulanan itu ada di Gojek, seperti Gojek online, terus promo-promo bulanan mungkin dari aplikasi seperti itu. Tapi yang sering kami teruskan itu setiap hari Selasa pukul 10 sampai di jam 15. Jam 3 itu kami mengadakan promo es kopi susu gula aren itu dengan harga 10.000 gitu. Pernah ada yang minta wedang jahe yang enggak ada di menu, wedang jahe, terus ya susu kambing, terus susu kambing dikasih jahe, kan emang kita nggak menyetop itu toh. Terus ya kalau yang aneh-aneh belum pernah, yang aneh banget belum pernah, cuma ya masih hal yang wajar seperti itu. Tips untuk memulai usaha kopi itu belajar dari dasar, kalau terus sharing sama roastery. Jadi kita kan nggak mungkin toh kalau kita nggak tahu dasar-dasarnya, nggak tahu kopi ini, terus ada pelanggan menanyakan kopi ini rasanya gimana, terus karakternya gimana, kita nggak bisa menjawab, kan bisa berimbas ke belakangnya. Nah, jadi kalau saya menyarankan ya lebih fokus belajar dari karakter-karakter kopi seperti Robusta, Arabica, kan setiap dari daerah-daerah kan berbeda. Terus dari proses pasca panen, terus mulai dari roasting, terus mulai dari karakter-karakter kopi yang bagus untuk manual, espresso, itu ya perlu dipelajari. Jadi ya jika orang tanya itu kita bisa menjawabnya. Itu sih. Kalau dari lomba, saya udah pengalaman di Rence ini pertama-tama kali 2020 itu ada event Fun Brewing, itu pertama kali di Banyuwangi kota, itu di sini tempatnya. Cuma saya pengen
lanjut tapi beda konsep. Maksudnya ini pengen rencet membuat event tapi di beda konsep, yaitu cupping test. Nah itu menurut saya lebih orang-orang pemula bisa belajar dari situ. Mungkin ya cupping test dengan sensorinya gimana, untuk apa ya, untuk mengetes sensori ini menyamakan sensori. Nah itu biar sama semua resepsinya, biar kita pada saat mencoba ini satu suara aja sih. Kalau menurut saya mau usaha kopi jangan dulu mengikuti komunitas, tapi belajarlah mulai dari awal seperti kita belajar mulai dari biji kopi, roasting, baru ke penyeduhan. Karena apa? Ya semua dari tiga ini itu nanti kita pada saat masuk komunitas itu sudah tahu dasar-dasarnya. Jadi kita sharing tidak nol putul, tapi kita mempunyai dasar-dasar buka usaha. Tapi yang terutama yang paling penting itu manajemen usaha kopi itu, usaha itu gimana, itu harus perlu dipelajari. Kalau menurut saya jangan dulu, lebih fokus ke belajar manajemen dan dasar-dasarnya kopi. Seperti itu. Minum dulu ya, Mas. Jadi ini V60 Japanese dari Sumber Kembang. Mantep ya. Kalau harapan ke depan ya mungkin lebih meluas lagi jangkauannya, terus lebih belajar lagi untuk kedepannya. Kemungkinan ada rezeki tak apa, mungkin membuka usaha lagi di luar kota, usaha-usaha di bawahnya Rence. Tapi kemungkinan membuka cabang itu sih. Dan saya pengennya ya kalau membuka cabang ya nggak satu kota tapi di luar kota, biar tahu customernya dan kita membawa nama baik Banyuwangi. Kata-kata untuk perkopian yang Banyuwangi, kita bersaing sehat, kita ya terbuka, terus sing akur. Iya, kata teman-teman sing akur, jadi tidak saling menyalah-nyalahkan gitu.